Iya. Tapi ini Ya, aneh loh. ujung-ujungnya arahnya pasti akan ke sana, nggak akan mungkin langsung dikeluarin. Tapi Raja Uti, kita lihat ke belakang ya, yang di otak-atik ini kok orang-orang Batak semua ya. Kok nggak ada yang apa JKI kayak apa kayak gerejanya semacam GBI kayak yang di otak ke majority orang-orang Batak ya. Kita dengar kayak gereja Kristen Jawi Wetan di otak-atik kok nggak pernah dengar. Gereja Kalau Batak. gereja-gereja lain sebenarnya banyak, Pak. Gereja-gereja lain itu banyak. Cuman bolak-balik yang meledak dulu gereja Batak. Yang kemarin di Bekasi, termasuk yang Ya. HKBP Philadelphia, terus yang di perumahan mana itu kemarin kita bahas itu ya itu orang Batak juga kan, yang di Balaraja, ya kan? Terus mana lagi itu orang Batak semua itu. Dan seharusnya kalau menurut saya, harusnya orang-orang Batak berani, karena kan pribumi kan. Kan Pandi. Ya, thank you Pak Raja Uti Pak. Oh. Pertanyaan saya, kenapa kok sekarang? Itu gereja kan udah lama, udah puluhan tahun ya mungkin, saya nggak tahu. 9 tahun, 9 Kenapa tahun. sekarang timingnya ini ada apa? Kan gitu. Nah, itu ke satu. Kedua, ini gereja harus melawan, cara melawan. Enggak, gereja ini pasti Pak Paul udah bilang, udah harus pindah. No matter what, harus pindah. Nah, selama pindah ini kan dikasih waktu tuh. Nah, kita harus melawan secara cerdik. Kalau cara saya, kita dikasih waktu mama 1 bulan untuk pindah. Selama sebulan penuh itu, saya pasang banner. Beli aja banner yang 300.000 yang gede banget tuh. Bilang aja, kita dapat prosekusi agama, kita digusur. Gitu aja message-message gitu. Selama sebulan itu. Ya kan, jadi semua orang tahu. Pasang aja banner kalau perlu 3 biji, 2 biji, kasih bendera merah putih kayak kasih apa kayak itu. Jadi benar harus pindah. Kalau nggak gitu, ini kayak semacam ini blackmail. Ntar di blackmail terus. Kalau nggak dimintain duit, di extortion, apa aja deh dikasih jadi propaganda mereka. Ini orang Islam baik katanya. Ini gereja di atas tanah orang Islam yang Pak Paul tadi bilang. Ya emang benar, ada benernya. Jadi jangan kasih mereka kesempatan untuk extortion, jangan kasih mereka kesempatan untuk blackmail, jangan dikasih kesempatan mereka untuk kampanye Islam itu agama damai. Itu tai kucing semua. Nah itu kalau menurut saya gitu aja, harus pindah. Nah tapi memang kalau lihat ke belakang memang mereka salah, mereka terlalu ini dikasih umpan ya kan, ini apa kucing dikasih ikan teri dimakan aja nggak mikir waktu pembangunan pertama itu sih. Nah dalam kesempatan ini nanti kalau mereka pindah umpamanya nggak ada izin segala macam, balik lagi ke Menteri Agama, omongan dia, janji dia kan gitu. Jadi yang paling doesn't make sense, yang menjengkelkan ini timingnya ini. Kita tahu lah Depok dari dulu kan memang daerah kadrun. Ya itu aja deh Pak Pol menurut saya. Jadi kita harus melawan, bukan melawan secara fisik, kita lawan psychological aja. Pasang banner itu kan kita masih ada waktu. Kita nggak melanggar hukum masang banner. Banner-banner yang gede sekali, warnanya sekalian kalau bisa yang merah, yang mencolok, orang bisa baca semua. Jadi tiap kali orang lewat sana bisa tahu ini ada prosekusi gereja, itu aja. Kata-katanya tapi yang agak halus tapi yang menyolok. Anggap aja itu prosekusi Kristen, prosekusi gereja. Dan memang kenyataannya prosekusi gereja. Iya. Ya gitu aja Jadi Pak. Kalau dia pindah, maka itu menjadi persekusi gereja. Kalau dia tetap bertahan, maka menjadi propaganda Islam. Propaganda mereka betul. Iya. Jangan mau. Nah, tapi yang menjengkelkan ini timingnya kan gila.
out of the blue, nggak ada apa-apa, nggak ada berita A, nggak ada berita B, tahu-tahu dikorek-korek tanahnya, ntar ada yang dikorek-korek izinnya. Kalau kita mau rame ya sekalian aja kita cari masjid-masjid yang atau musola yang nggak ada izinnya tuh. Kita juga bisa kalau mau, kita kalau mau jahat, kita korek semua. Paling Pak Pau, paling Menteri Agama cuma bilang, oke pakai gedung kami sementara, paling begitu Pak solusinya. Nah, Ya, hanya itu aja paling maksimal. Ya sementara dia mau memberikan izin gitu. betul, sementara soalnya kan dia sampai Oktober dia udah nggak Menteri Agama lagi. Menteri Agama yang masuk yang baru dia bilang, ya Menteri Agama yang baru bilang, nah itu kan polisinya Menteri Agama yang sebelumnya. Kalau menurut saya nggak boleh kamu pakai gedung ini. Nah, terus lu mau ngomong apa? Ya kan? Kecuali ada kepres gitu, keputusan presiden. Dikontrak, oh ini boleh ini dipakai selama 20 tahun atau 20-30 tahun. Nah, itu kan lain lagi. Kalau cuman verbal aja ngomongnya seperti kentut lah, tinggal keluar aja, nggak ada buktinya, nggak ada ininya. Nah, itu pasti udah kejadian udah. Ya, saya kasih gedung ini. Ya kan, waktu lu cuma tiga bulan lagi lu jadi Menteri Agama. Ya kan? The new Menteri Agama ya nggak tentu juga mau mengikutin kamu punya policy. Ya jangan sampai dibodoh-bodohin lagi nih orang-orang HKI ya. Ya itu aja deh dari saya. HKI itu singkatan dari Huria Kristen Indonesia. Jadi ya kalaupun nanti ini paling dia pakai gedung Departemen Agama, tapi izinnya nol lagi Pak. Itu. Iya. Tapi ini aneh. Ujung-ujungnya arahnya pasti akan ke sana, nggak akan mungkin langsung dikeluarin. Tapi Raja Uti, kita lihat ke belakang ya, yang di otak-atik ini kok orang-orang Batak semua ya. Kok nggak ada yang apa JKI kayak gerejanya semacam GBI kayak yang di otak majority orang-orang Batak ya. Karena memang banyak Pak. Enggak Pak Raja, Pak, memang gini loh Pak. Di Jawa, di Pulau Jawa ini memang ada satu gerakan anti Batak. Sedang ada gerakan anti Batak karena orang-orang Batak yang orang-orang Medan yang mencari usaha penghidupan di Jawa ini banyak yang sukses. Mau supir angkot, mau kerja kasar, mau kerja halus, pengacara, berhasil menguasai perekonomian di tanah Jawa. Dan itu menimbulkan kecemburuan kepada orang Batak. Jadi memang mungkin kalian nggak pada menyadarinya. Saya itu merasakan ini sejak tahun 90-an waktu saya masih di Tegal aja contohnya ya. Orang-orang Batak itu yang menguasai ini loh, menguasai pasar loh, mulai. Mau dagang pakaian, mau jadi supir angkot, ya. Orang-orang Batak ini dia kompak ya. Mereka bisa saling ngutangin kayak orang Yahudi persis. Nah, lalu mereka ada yang sukses. Mereka ngangkat saudaranya lagi, dibawa lagi nanti dari Medan, mau dia tukang es, mau dia tukang jualan sembako. Dia ngajak lagi nanti terus dimodalin lagi bikin toko di sana. Gitu. Banyak juga yang jadi sukses jadi pengacara Pak Pol di tempat kita. Mau kerja kasar, mau kerja halus pokoknya Pak. Mau kerja kasaran, mau kerja halusan itu orang-orang Batak di Pulau Jawa ini menguasai dan sudah ada gerakan anti Batak karena karena Batak kan identik dengan Kristen makan babi. Nah orang-orang Jawa Islamnya nggak suka. Makanya kok saya nggak pernah dengar kayak gereja Kristen Jawi Wetan di otak-atik kok nggak pernah dengar. Gereja Batak. Gereja-gereja lain sebenarnya banyak Pak. Gereja-gereja lain itu banyak. Cuman bolak-balik yang meledak dulu gereja Batak. Yang kemarin di Bekasi, termasuk yang HKBP Philadelphia, terus yang di perumahan mana itu kemarin kita bahas itu ya itu orang Batak juga kan, yang di Balaraja, ya kan? Terus mana lagi itu orang Batak semua itu. Kan seharusnya kalau menurut saya, harusnya orang-orang Batak berani, karena kan pribumi kan. Harus maksudnya berani bukan kita harus pinter juga, maksudnya nggak secara berani itu bukan berani melawan pertumpahan darah Pak. Berani, iya betul, iya berani dong. melawan. Kalau fight secara hukum dong.
Iya. Tapi Makanya itu. masalahnya memang beberapa gereja itu tidak ada izinnya, Pak. Iya, repot. Jadi Jadi melawan secara kalau hukum kalah. Karena orang Batak itu kadang-kadang juga easy going, Pak. Ya, meremehkan, oh kita, ya kan mungkin karena merasa pribumi juga kan. main Tetapi ceruduk, masalahnya nanti begitu gegeran begitu, maka orang-orang Batak ini akhirnya begitu mau ngelawan, dikasih tahu, salah kamu sudah udah, nggak bisa apa-apa. Cuman pasrah. Gitu loh, Pak. Tapi kalau dibilang sebenarnya, kalau dilawan yang benar, dirapiin yang benar, semua, yang punya potensi untuk melakukan perlawanan ini justru orang Batak. Yang punya potensi untuk melawan orang-orang pribumi yang kurang ajar ini, Islam ya maksudnya ya, adalah orang Batak, Pak. Yang kalau paling punya nyali. ya kalau saya Pak Pol, yaitu satu pasang banner yang banyak, kedua pakai caranya Pak Pol, buka itu apa dapur umum tiap minggu, Mm-mm. buka, kasih orang makan. Jadi apa Nurut langsung gitu. rakyat sekitar, tetangga sekitar melek Betul. matanya. Betul. Itu aja sih kalau menurut Masalahnya saya. gereja dananya nggak buat itu, Pak. Iya, enggak. Jadi itu more effective way. Lebih efektif. Iya, udah gitu aja kita kita pura-pura merendahkan diri tapi kita nusuk, ya kan? Pasang banner semua orang bisa baca dari jalanan dari mana orang bisa baca. Bannernya tulisannya jangan kecil-kecil, yang gede-gede warnanya yang menyolok, merah, oranye. Itu udah menyolok gitu sekalian, tapi kata-katanya mesti dipikir lagi, diatur. Kata-kata yang halus tapi menusuk gitu aja. Kalau saya sih, no matter what kamu harus keluar kok, ya kan? Sebelum keluar ya udahlah kita bikin kejutan. Kalau menurut saya, Ini ada aneh di deh. hotel disewanya ya. Mahal ini. Kalau hotel mahal. Tadi ada yang cuman berapa juta itu tadi ya. Tapi itu sebenarnya bisa juga sewa di angkatan darat, di batalion atau di mana itu ya, di Depok itu ya. Tadi ini ada contohnya ini ya, gedung pernikahan Depok ini ya. Nanti ini kan ada di contohnya ini ya, tadi mana tadi saya lihat. Kalau di mall Pak Pol, cari yang tingkat paling tinggi, soalnya itu yang paling nggak laku, paling murah. Tingkat Nih, 4 kayak Aula tingkat Kostrad. 5. Di Aula Kostrad ini. Saya yakin murah ini. Di Aula Kostrad pinjam. Kan hanya untuk 200-300 orang ya. 200-300 orang di Aula Kostrad saya pikir bisa Pak di bagian tertentu ya kan. Terus Pusdiklat di sini ya kan, Balai Rakyat Kota Depok. Jadi bisa sewa di sini. Nah, tapi Pak Pol, you pikir TNI itu nggak kadrun ya? Kadrun Balai juga. Komando. Tapi tetap bisa Pak. Waktu di Magelang itu karena gereja itu tidak boleh diusir-usir, akhirnya dia masuk ke ini Pak, ke Akmil Pak. Akhirnya ibadahnya di Akmil kami itu. Itu caranya Pak. Ya, tapi ada time limitnya juga. Berapa lama ya kan? Ya enggak apa-apa, makanya harus cepet-cepetan dong, jangan nganggur, jangan udah bisa ibadah lalu tenang-tenang saja dong. Cuman itu solusi saya adalah keluar dulu dari situ, jangan sampai dijadikan propaganda nanti. Ini keluar dulu, lalu sewa di situ, lalu bikin. Harusnya sebelum kejadian ini 9 tahun, saya juga nggak ngerti ya kenapa si pendetanya ini kok tenang-tenang saja. Ya sudah tahu di tanahnya orang Islam. Kalau saya tetap berpikir sebaiknya pindah. Karena akan dijadikan propaganda orang Islam untuk mengecilkan intoleransinya orang Islam di Indonesia. Jadi ini gereja-gereja yang lain ini matanya juga harus melek. Ini enggak ini satu ini bakalan banyak copycat ini Pak Pol. Jadi banyak copycat. Jadi banyak nanti gereja-gereja yang lain bakalan, oh ya, that's a good idea, dicari lah, izin tanah lah, izin kebaktian lah, apalah. Bahasan kadrun, otaknya bajingan setan semua kan. Repot. Ya repot lah, ajarannya udah begitu, ajaran setan, bukunya aja bukunya ayat-ayat setan. Habis gimana? Semua.
Nah terus ini Pak Paul, ini di luar subjek, saya ngelihat di video. Ini kan zamannya Idul Adha. Aduh kasihan banget tuh sapi ya waktu sebelum disembeli ya. Ditarik kali, ditarik kan. Kok nggak, it's not Oh ya inhuman, sadis, Pak. nggak ada perikemanusiaannya Nggak sama ada. sekali ya. Ya ada Kalau bener. iya kalau di Belanda itu udah dimasukkan penjara itu Pak yang nyembelih sapinya model begitu Pak. Iya gila ya. Saya bilang saya bisa ngamuk kemarin lihat tuh budrek bisa naik. Bilang di sini tuh ya memang betul harus di slaughter, harus dibunuh, tapi secara human gitu loh. Secara ada keperikemanusiaan gitu loh. Seperti babi kan dipotongnya kan dikasih electric shock di otaknya. Ya. Dijeduk gitu 1 detik udah mati dia. Ya kan sapi juga kan gitu. Ini mau ditarik, digeret, diarak lagi di. Sampai nangis sapinya Pak. Sapinya ada yang nangis katanya. Nangis, Pak. Oh, hah? Katanya Nangis. nangis itu bagus soalnya dia bakalan kemarin saya itu dengar dari si Dewi Persik itu kan dia nyumbang sapi gede. Oh iya nangis ya nggak apa-apa. Dia akan membawa ibu bapak saya ke surga. Berarti bapak ibunya masih di neraka sekarang, ngerti Pak Po? Aduh, ngasih korban sapinya nangis katanya. Oh dia bakalan nangis sekarang tapi dia bakalan happy nganterin mama bapak saya ke surga. Gua bilang, bapak emak lu lagi di mana nih? Di alam baka. Aduh. Jadi ini ya betul itu ya korban yang mesti mengorbankan sapi kan. Dulu si Ahok udah bilang itu dilarang motong hewan di jalanan. Zamannya Ahok dulu. Kan harus di slaughterhouse, harus di tempat pembantaian kan lebih bersih, sanitarinya kan terjaga. Ini zaman itu ada ini sombong amat nih orang-orang yang punya duit beli sapi gede-gede. Kasihan sapinya itu diarak-arak, habis gitu kakinya diikat, dijatuhin. Aduh, kasihan deh. Ya di kan itu kan. Iya nggak ada perikemanusiaannya sama sekali. Udah gitu teriaknya lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha ilham. Apanya ilham? Aduh, kacau deh. Gila. Ajaran-ajaran Arab gitu diikutin. Aduh. Nggak malu. Ya ini kita kasih Pak Teddy bicara nih. Kalau Pak Teddy belum ngomong ini sabdanya belum mantap ini. Tapi sebelum Pak Teddy ini ada